Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 5 soal tentang TPS kuantitatif, yaitu kita harus bisa menarik kesimpulan dari pernyataan yang diketahui. Ini dari soal nomor 1, diketahui beberapa kamar di hotel akan ditempati oleh atlet olimpiade. Berapa banyak atlet yang akan menginap? Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak atlet yang akan menginap. Di sini ada dua pernyataan 1 sama pernyataan 2. Kita harus bisa menjawab soal ini dengan pernyataan yang diketahui. Oke, dari pernyataan pertama, jika satu kamar diisi oleh 7 atlet, maka terdapat satu kamar yang tidak berisi. Nah, jadi kita harus bisa mengubah kalimat ini menjadi model matematika, ya. Untuk pernyataan yang pertama, dibilang bahwa ini kita misalkan ya, atletnya itu X, kemudian kamar hotel kita misalkan Y. Jika satu kamar diisi oleh 7 atlet, maka terdapat satu kamar yang tidak terisi. Ini kalau kita buat dari model matematika gimana? Si X-nya atau jumlah atletnya, ini dia berada di dalam kamar, satu kamarnya itu kan 7 orang. Tetapi ada satu kamar yang tidak terisi. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini modelnya. X sama dengan 7 kali Y dikurangi 1. Misalkan jumlah kamarnya ada 5, ada satu yang enggak terisi, berarti kan 4 ya. 4 kalikan 7 berarti jumlah atletnya ada 28. Itu kalau jumlah kamarnya diketahui. Nah, di sini kan jumlah kamarnya kan nggak diketahui ya. Jadi dari pernyataan 1 kita tidak bisa menentukan berapa banyak atlet yang menginap karena nilai X ini bergantung sama Y. X bergantung sama Y, ya. Jadi dengan kata lain, pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab soal nomor 1, ya. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, jika satu kamar diisi oleh 6 atlet, maka terdapat 14 atlet yang tidak mendapatkan kamar. Ya, jika satu kamar diisi oleh 6 atlet, maka terdapat 14 atlet yang tidak mendapatkan kamar. Atlet tadi kita misalkan X, kemudian 6 atlet mengisi satu kamar, berarti 6Y ditambah ada 14 atlet yang tidak mendapatkan kamar, berarti 14. Nah, dari pernyataan 2, ya, jadi pernyataan 2 ini juga sama seperti pernyataan 1 bahwa si X ini bergantung sama si Y. Misalkan banyak kamarnya diketahui, si Y nya ini ada 10, otomatis kita bisa menghitung berapa atlet yang menginap. Nah, jadi dengan kata lain, dengan pernyataan 2 saja juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan soal nomor 1, gitu ya. Tetapi dari pernyataan 1 sama pernyataan 2 kalau kita gabungkan itu nanti dia akan membentuk SPLDV, ya. SPLDV. Jadi kalau misalkan yang pernyataan 1 itu kan X sama dengan 7 kali Y-1 sama aja dengan 7Y-7. Sedangkan pernyataan yang kedua, X sama dengan 6Y plus 14. Nah, ini kalau kita eliminasi ya, maka diperoleh 7Y dikurangi 6Y kan Y ya. Min 7 min 14 itu min 21. Berarti Y nya sama dengan 21. Y tadi siapa? Y adalah kamar hotel. Nah, berapakah atlet yang nginap? Atlet yang nginap kan tadi X ya, tinggal kita masukkan ke salah satu pernyataan. Jadi X sama dengan 6Y plus 14. Jadi 6 dikalikan Y nya 21 ditambah 14. Jadi 126 tambah 14 berarti ada 140 atlet yang menginap. Tetapi kita bisa menjawab ini apabila pernyataan 1 sama pernyataan 2 itu kita gunakan semua. Gitu ya. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang satu, pernyataan 1 saja cukup menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup, ini salah. Ini pernyataan 2 saja cukup, berarti salah juga. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup, berarti jawabannya yang C. Karena kita butuh pernyataan 1 sama pernyataan 2 kita pakai bersama untuk menjawab berapa banyak atlet yang akan menginap. Gitu ya.
Nomor 2, berapakah luas lingkaran B? Nah, di sini ada pernyataan 1, lingkaran B memiliki panjang jari-jari 5. Nah, panjang jari-jari ini untuk dari pernyataan 1 yang diketahui jari-jari. Luas lingkaran itu rumusnya apa? Luas lingkaran rumusnya yaitu pi r kuadrat. Kalau jari-jarinya diketahui berarti pi dikalikan 5 kuadrat sama dengan 25 pi. Gitu ya, berarti dari pernyataan 1 kita sudah bisa menjawab soal nomor 2. Sekarang kita cek yang pernyataan yang kedua. Keliling dari lingkaran B adalah 10 pi. Keliling dari lingkaran rumusnya yaitu 2 pi r. Nah, kelilingnya itu 10 pi sama dengan 2 pi r. Pi-nya dicoret atau ini dia dibagi ya, 10 bagi 2 itu 5, berarti 5 sama dengan r. Nah, karena R-nya sudah ada, kita bisa menghitung luas lingkaran yang ditanyakan. Luas lingkaran rumusnya yaitu pi r kuadrat, berarti pi kali r kuadrat, 5 kuadrat 25, berarti 25 pi. Maka jawabannya yang mana nih? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja ini dia salah. Pernyataan 2 saja cukup, tetapi pernyataan 1 saja tidak salah. Ini salah. Nah, jadi jawabannya yaitu yang D. Salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan, karena tadi pakai pernyataan 1 udah ketemu jawabannya, pakai pernyataan 2 juga sudah ketemu jawabannya gitu. Nomor 3, sebanyak 20 buah jeruk di kotak P masing-masing memiliki berat yang kurang dari setiap jeruk di kotak Q. Jika terdapat 13 buah jeruk di kotak Q, berapakah median berat dari total 39 jeruk tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah berapakah median. Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan. Gitu ya. Nah, ini dibilang bahwa 20 jeruk di kotak P masing-masing memiliki berat yang kurang dari jeruk di kotak Q. Berarti kotak Q ini jeruknya besar-besar semua. Kalau datanya kita urutkan dari P sama Q itu kan jadi nanti membentuk sebuah data gini. Yang paling kecil kan berarti P ya, karena berat P itu selalu kurang dari Q. Berarti nanti datanya itu dari P1, P2, P3, P4 dan seterusnya sampai P20 karena di kotak P ada 20. Nanti dilanjutkan Q1, Q2, Q3 dan seterusnya sampai Q19. Jadi nanti total datanya di sini ada 20 tambah 19 itu 39 data. 39 data terurut. Untuk mencari median, median itu adalah nilai tengah. Karena dia datanya di sini adalah ganjil, berarti 39 tambah 1 dibagi 2 berarti 20. Berarti mediannya itu terletak pada data ke-20. Nah, kalau kita urutkan ini kan 1 2 3 4 5 sampai 20. Nanti lanjut 21 23 24 sampai yang terakhir itu 39. Data ke-20 ini adalah mediannya, berarti mediannya ini adalah jeruk di kotak P yang paling besar gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Jeruk yang paling ringan di kotak Q adalah 90. Kotak Q, jeruk yang paling ringan berarti kan Q1 ya. Ini 90 gram. Ya. Nah, kalau dari pernyataan 1 saja kita udah bisa menghitung mediannya belum? Belum, karena yang diketahui hanya data ke-21, kita belum bisa menghitung median. Kemudian yang kedua, jeruk yang paling berat di kotak P adalah 75. Di kotak P kalau kita urutkan, jeruk yang terberat berarti kan P20. Nah, di mana P20 ini adalah median. Jadi dengan kata lain mediannya itu terletak pada P20 dan P20 ini adalah jeruk yang terberat di kotak P ya. Jeruk yang paling berat di kotak P adalah 75 gram, berarti ini 75 mediannya. Gitu ya. Jadi cukup untuk menjawab. Berarti jawabannya yang mana nih? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Ini salah. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Betul, berarti jawabannya yaitu yang B ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan soal nomor 3 kita hanya butuh pernyataan kedua. Nomor 4, jika fx sama dengan 2p pangkat x, maka berapakah nilai tunggal dari f1
Nah, di sini diketahui pernyataan pertama F3 sama dengan min 16 dan F2 sama dengan 8. Fx sama dengan 2P pangkat X. Berapakah nilai tunggal? Nilai tunggal itu adalah nilai suatu fungsi yang hasilnya cuma ada satu gitu ya. Bukan nilainya satu ya, tetapi hasilnya cuma satu aja. F1 di sini kan Fx. Kalau F1 berarti sama aja dengan 2P pangkat 1 atau 2P ya. Jadi F1 sama dengan 2P. Sekarang kita cek dari pernyataan pertama. Pernyataan pertama diketahui F3 sama dengan min 16. F3 ini kan adanya Fx. Kalau F3 maka X-nya diganti 3, ini juga diganti 3. F3 berarti sama aja dengan 2P pangkat 3 karena X-nya diganti 3. F3 2P pangkat 3 sama dengan min 16, berarti P pangkat 3 sama dengan, tinggal dibagi min 16 bagi 2 yaitu min 8. Nah, jadi dengan kata lain P pangkat 3 sama dengan min 2 pangkat 3 kan, min 2 pangkat 3 kan min 8 ya, dicoret berarti P nya ketemu min 2 ya. Kalau P nya ketemu min 2, maka F1 nya berapa? F1 karena kan F1 harus tunggal nih, F1 sama dengan 2P pangkat 1. F1 sama dengan 2P, berarti F1 sama dengan 2P. Jadi karena P nya ketemu min 2, maka F1 sama dengan 2 kali min 2 yaitu min 4. Berarti ketemu nilainya ya, dia tunggal, cuma ada satu jawaban. Berarti dari pernyataan 1 cukup untuk menjawab soal nomor 4. Sekarang kita cek yang pernyataan kedua. Pernyataan kedua F2 sama dengan 8. F2 kita masukkan di sini. F2 X-nya diganti 2, ini juga diganti 2 ya. Berarti 2P pangkat 2 sama dengan 8. P kuadrat sama dengan 8 dibagi 2 itu 4 ya, berarti P sama dengan plus minus 2 gitu. Karena P nya plus minus 2 berarti nanti kan F1 nya kan ada dua kemungkinan. F1 itu kalau P nya 2 berarti 2 kali P pangkat 1 atau 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau F1 dengan P sama dengan min 2 berarti 2 kali min 2 pangkat 1 min 2 ya, min 4. Jadi nanti dia di sini ada dua jawaban ya. Jadi nanti dari pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan nomor 4 karena yang ditanyakan nilai tunggal dari F1. Maka jawabannya yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nomor 5, apakah C lebih besar dari 0? Apakah C lebih besar dari 0? Pernyataan yang pertama, A kali B kurang dari 0 dan B kali C lebih besar dari 0. Kemudian pernyataan yang kedua, AC kurang dari 0. Apakah C nya lebih besar dari 0? Nah, kita cek di pernyataan pertama. Pernyataan pertama, A kali B kurang dari 0 dan B kali C lebih besar dari 0. Nah, dari sini perkalian itu dia akan menghasilkan nilai kurang dari 0 apabila salah satunya itu bernilai negatif ya. Jadi negatif kali positif itu hasilnya negatif. Kalau positif kali positif dia positif, negatif kali negatif dia positif juga. Karena yang diminta kurang dari 0, maka salah satunya ini harus kurang dari 0 ya. Berarti ada dua kemungkinan. Ketika A nya kurang dari 0, maka B nya lebih besar dari 0. Kalau A nya kurang dari kalau A nya lebih dari 0, maka B nya kurang dari 0. Nah, berarti untuk mencari C di sini ada dua kemungkinan. Kalau B nya kita pakai yang ini, B nya lebih besar dari 0, maka C nya ini kan dia lebih besar dari 0 ya. Jadi dua buah angka kalau dia dikalikan menghasilkan lebih dari 0, maka dia harus positif kali positif atau negatif kali negatif. Kalau ini positif, maka di sini harus positif juga, harus lebih dari 0. Nah, sedangkan yang pernyataan yang kedua, ketika kita pakai B nya kurang dari 0, maka
C-nya juga harus kurang dari 0. Nah, maka dari pernyataan satu aja nggak cukup karena di sini C-nya ada dua kemungkinan ya. Jadi dia jawabannya itu bisa iya, bisa tidak karena C-nya lebih besar dari 0, bisa juga kurang dari 0. Berarti dia tidak cukup untuk menjawab. Sekarang kita cek yang pernyataan yang kedua. Yang pernyataan yang kedua, A kali C kurang dari 0. Nah, tadi kalau ada perkalian dua bilangan seperti ini menghasilkan kurang dari 0, berarti salah satunya ini ada yang negatif sama positif, tandanya berbeda ya. Nah, kalau kita pakai A-nya kurang dari 0, maka C-nya apa ini? Lebih dari 0. Kalau kita pakai A-nya lebih dari 0, maka C-nya ini kurang dari 0 karena di sini yang diminta kurang dari ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan juga. Jadi dia tidak lebih dari 0 aja, bisa juga kurang dari, maka dia tidak cukup juga gitu ya. Maka jawabannya yaitu yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, oke, itu tadi 5 soal tentang TPS kuantitatif, semoga bisa difahami. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.